Selamat datang di channel kami US. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang pembangunan Masjid Rahmatan lil Alamin. Lantai 1. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanak. Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Masjid Rahmatan lil Alamin Kampus Al Zaitun, karya monumental yang akan dicatat dunia. Setiap peradaban selalu meninggalkan jejak berupa karya-karya masterpiece yang monumental. Begitu pula peradaban Islam yang banyak mewariskan bangunan-bangunan sebagai simbol jati diri pada masanya. Masjid Raya Damaskus, Masjid Al-Azhar, Masjid Ibnu Tulun, Masjid Kairawan, Masjid Cordoba, Istana Al-Hamra, dan sebagainya. Kini umat Islam bangsa Indonesia menghadiahkan sebuah masjid monumental, Masjid Rahmatan lil Alamin. Masjid ini juga memiliki menara yang tingginya hingga mencapai 201 meter, yang tadinya 136,8 meter, sekarang sudah ditambah menjadi 201 meter. Konon, menara ini adalah yang tertinggi di Indonesia. Tingginya melebihi Monas, 115 meter, Menara Masjid Nabawi, 105 meter, dan Menara Masjid Agung Surabaya, 99 meter. Masjid Rahmatan lil Alamin yang terletak tepat di tengah-tengah kompleks Mahat Al Zaitun, dibangun di atas area seluas 6,5 hektare. Fondasinya menggunakan paku bumi. Kerangka masjid ini menggunakan baja berkualitas terbaik di dunia yang diimpor dari Polandia, Rusia dan Korea. Jumlah tiang baja yang digunakan sebagai struktur mencapai 4.117 tiang baja, terdiri dari 3.812 baja WF dan 305 baja H300. Baja H300 digunakan untuk tiang-tiang utama dan tiang-tiang lainnya, sedangkan baja WF digunakan untuk balok-balok dan tiang balkon. Sedangkan bangunan masjidnya 6 lantai berukuran 99 x 99 meter, atau sekira 1 hektare. Setiap dimensi masjid mempunyai makna filosofis. Ukuran bangunan masjid yang 99 x 99 meter merefleksikan Asma al-Husna. Masjid ini berlantai 6, simbol dari Arkan al-Iman. Selain itu masjid ini memiliki 5 buah kubah. 1 kubah besar yang dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil seperempat lingkaran. Itu pun ada maknanya. 4 kubah kecil itu merupakan simbol dari 4 mazhab besar dunia, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan kubah besarnya merupakan risalah Muhammad yang menaungi keempat mazhab tadi. Dan pada setiap puncak sudut masjid terdapat 8 kubah yang melambangkan 8 penjuru mata angin sebagai simbol seluruh penjuru dunia. Masjid berlantai 6 ini, jika ditambah lantai basement sesungguhnya 7 lantai red, mempunyai total ketinggian 73,125 meter hingga ke puncak kubah. Di tengah-tengah bangunan masjid terdapat avoid, ruang yang tembus dari lantai 1 hingga puncak cerukan kubah utama, dengan ukuran 36 tanda kali 27 meter yang langsung berhadapan dengan mihrab masjid setinggi 15 meter. Pada sisi-sisi avoid itulah berdiri 6 lantai masjid yang masing-masing setinggi 7 meter. Pada setiap lantai dibuatkan 2 lantai mezanin, masing-masing setinggi 3,5 meter, sehingga jika dihitung berdasarkan jumlah lantai mezanin maka sesungguhnya masjid ini mempunyai 12 lantai. Lantai mezanin ini dimanfaatkan untuk perkantoran, toilet dan ruang wudhu. Antar lantai mezanin dihubungkan dengan eskalator. Untuk masuk ke lantai dasar masjid, dasar avoid, pengunjung bisa masuk dari 4 gerbang utama setinggi 28,86 meter dengan lebar 24,8 meter. Komplek masjid seluas 6,5 hektare ini dikelilingi oleh jalan utama masjid sepanjang 1 km, masing-masing sisi sepanjang 250 meter, dengan lebar jalan 12 meter.
dan di 4 sisi halaman masjid dihiasi dengan taman seluas 118,5 meter virkan. Konstruksi, pondasi dan interior masjid ini dirancang bisa tahan ratusan hingga ribuan tahun. Oleh karena itu, pemilihan material dan konstruksi masjid dipilih yang terbaik. Sebab Indramayu merupakan salah satu daerah gempa, maka pondasi masjid pun dirancang tahan gempa. Pondasi yang oleh kalangan insinyur sipil disebut rough foundation ini, di Mahat lazim dikenal dengan istilah pondasi kapal. Cara kerjanya, tatkala terjadi gempa bumi, masjid seolah-olah seperti kapal yang berada di antara buayan gelombang air laut. Oleh karena itu, pondasi kapal ini menghajatkan material sama ada baja, semen maupun pasir yang cukup besar sebab dirancang setiap titik layak untuk diletakkan tiang-tiang. Lapisan beton teratas setebal 1 meter. Di bawah lapisan itu masih ada lapisan beton setebal 1,5 meter yang dirajut dengan sulaman baja-baja beton berkualitas. Lapisan beton tersebut mengonsolidasikan lapisan tanah yang telah diberi lapisan macadam setebal 60 cm. Dari segi interiornya, Masjid Rahmatan Lil Alamin ini mencakupi desain yang ada pada masjid-masjid di seluruh dunia. Bentuk lengkungan pada mihrab misalnya mengadopsi lengkungan maksura di sisi mihrab Masjid Cordoba yang dibangun oleh Umayyah. Sedangkan bentuk lengkungan pada 4 gerbang utama masjid mengadopsi lengkungan yang lazim digunakan pada masjid di Mesir yang dibangun oleh Fatimiyah. Pada plafon masjid ini dipasang hiasan yang terbuat dari bahan kayu jati pilihan. Pada lantai dan dindingnya dipasang granit, yang terlihat seperti kaca. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanak, inna kunna minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanak, inna kunna minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanak, inna kunna minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illa anta subhanak, inna kunna minadh dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.